Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih menyaksikan channel ini. Ini adalah channel Radio Dunia Mimpi, di mana channel ini berisi tentang semua tafsiran-tafsiran mimpi. Apapun itu kita akan tafsirkan dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Oke, untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk di subscribe channel ini karena satu klik dari kalian itu merupakan suatu penghargaan bagi kami untuk kami tetap bersemangat untuk tetap konsisten memberikan manfaat berupa tafsiran-tafsiran mimpi menurut atau versinya Radio Dunia Mimpi. Dan kalau bicara tentang perbedaan, mungkin akan Anda temui perbedaan-perbedaan tafsiran antara channel kami dengan channel yang lain. Nah, itu balik lagi semuanya dikembalikan kepada kalian. Kalian harus bijak. Karena tentu berbicara tentang tafsiran, orang berbeda tafsirannya ataupun bisa sama seperti itu, tergantung dengan pengalaman dia, ilmunya yang dia dapatkan, ataupun tergantung balik dengan mereka pribadi masing-masing. Nah, semuanya dikembalikan kepada kalian. Dan untuk channel kami sendiri, kami juga tidak memaksakan untuk kalian percaya 100%, namun jika ini mendapatkan unsur kebaikan, maka silakan kalian pegang, tapi tetap harus positive thinking seperti itu. Kalaupun nanti berkaitan dengan hal negatif, maka kalian berserah diri kepada Tuhan kalian masing-masing juga. Karena semuanya hanya sebuah tafsir gitu kan. Nah, dan juga berbicara tentang tafsiran itu kita tidak bisa tidak bisa memastikan bahwa satu mimpi itu memiliki satu tafsiran, tidak bisa. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa satu mimpi itu bisa memiliki berbagai jenis tafsir. Kenapa? Karena faktor situasi dan kondisi pada saat di mimpi itu, walaupun walaupun konteksnya sama, tapi kalau situasi dan kondisinya berbeda, pasti akan berbeda juga tafsirnya. Nah, itu makanya kami biasanya dalam satu tafsiran itu bisa dalam satu konteks mimpi itu bisa memiliki beberapa tafsiran, tergantung dengan dan nanti tinggal disesuaikan oleh situasi dan kondisi yang memang teman-teman alami pada saat bermimpi. Atau juga bisa disesuaikan dengan keadaan teman-teman sekarang. Oke, untuk kali ini kita akan menjelaskan tafsir mimpi bersetubuh, teman-teman, di mana tafsiran ini memiliki 10 poin dan tentu akan kami jelaskan satu persatu poin-poin tersebut. Nah, yang pertama, tafsir mimpi bersetubuh adalah hal ini disebabkan oleh faktor alamiah. Nah, berbicara tentang faktor alamiah ya jelas ya teman-teman, apalagi kita berbicara tentang masa puber atau memang orang yang masih single seperti itu, karena memang tidak bisa menyalurkan kan. Kalau bukan seperti ini maka dia tubuhnya tidak melalui apalagi seperti itu kan. Kita berbicara tentang konteks biologis ya teman-teman. Jadi tubuh kita akan merespon sesuatu yang memang harusnya melakukan sirkulasi gitu kan, maka dia akan membuat implementasi sendiri, membuat cara sendiri seperti itu. Maka dia akan memberikan perwujudan berkaitan dengan mimpi ini, sehingga bisa keluarlah apa yang memang seharusnya sudah saatnya dikeluarkan seperti itu. Mungkin sedikit porno, tapi ya ini ilmu ya teman-teman ya, maksudnya kita berbagi informasi saja. Oke teman-teman, paham ya untuk poin yang pertama ya, ini ya alamiah gitu. Yang kedua adalah yang kedua adalah disukai jin. Nah, hati-hati buat teman-teman yang memang mengalami mimpi ini atau bahkan sering mengalami mimpi ini. Nah, ini kalau sudah sering, itu benar-benar sudah terindikasi bahwa teman-teman memang mengalami yang poin kedua ini, yaitu disukai jin. Maka harus hati-hati teman-teman. Kalau masih ya beberapa ya normalnya, kalau memang masa puber gitu ya wajar, tapi kalau memang hampir setiap malam atau 2 malam sekali, kayaknya sudah aneh gitu. Ini termasuk dari gangguan jin ya gitu ya kan. Jadi balik lagi, hal ini bisa kalian antisipasi dengan kepercayaan kalian masing-masing, karena tentu ada ajaran-ajaran sendiri kan dari kepercayaan kita masing-masing, bagaimana cara tidur yang baik, terhindar dari gangguan-gangguan jin seperti itu. Maksudnya disukai jin gitu, jin juga mengganggu gitu ya. Oke, itu teman-teman yang poin keduanya. Untuk poin yang ketiga, ini bisa disebabkan atau memiliki tafsiran karena memang kalian pada siang harinya
melihat sesuatu yang memang membuat kalian terangsang seperti itu. Ya contoh lah ya, kalian melihat wanita cantik atau melihat laki-laki ganteng gitu kan. Pada saat itu kalian memiliki hasrat, tapi kan tidak mungkin bisa dilakukan gitu kan, karena memang apa ya, nggak mungkin banget gitu kan ya. Maka itu kan mendem ya, atau istilahnya itu terekamlah di memori kita, sehingga pada saat kita tertidur, di mana kita di luar kendali kita, istilahnya tubuh itu, maka kan yang kontrol kan semuanya otak ya. Karena otak tentu walaupun kita tidur, dia akan tetap berproses, akan tetap bekerja gitu. Maka dia akan memberikan implementasi penggambaran berupa ya mimpi ini gitu kan, sehingga bisa tersalurkanlah hasrat yang memang sudah terpendam tersebut. Oke. Nah, selanjutnya itu ya, jadi teman-teman tadi sudah berapa ya? Sudah 3. Yang pertama adalah faktor alamiah, yang kedua disukai oleh jin, yang ketiga karena melihat sesuatu yang memang merangsang. Jadi itu 1-3-nya. Yang selanjutnya, ini tafsir mimpi bersetubuh itu bisa disebabkan karena kalian mengalami stres. Jadi stres ini juga salah satu faktor yang mengakibatkan kalian akan mengalami mimpi seperti ini. Mungkin sedikit out of the box ya, atau mungkin ada yang kok bisa gitu kan? Ya bisa, karena stres itu kan sesuatu tekanan ya teman-teman. Suatu tekanan, suatu yang mengekang seperti itu. Ya siapapun itu ya, baik kita di dunia pekerjaan, pendidikan, sekolah, pertemanan, hubungan masyarakat, keluarga. Kalau kita ditekan, kalau kita dikekang, biasanya ada rasa yang memang kita ya tertekan banget gitu kan. Nah, disinilah respon dari tubuh kita untuk mengontrol atau mengendalikan atau untuk menenangkan, istilahnya itu, dari tekanan tersebut. Dia akan membuat kita bermimpi seperti ini, sehingga nanti pada saat proses mimpi tersebut kita akan sedikit mengalami rasa lega, rasa plong, rasa ya tenang gitu kan, selain rasa nikmat mungkin ya gitu kan. Jadi memang ini adalah bentuk respon dari tubuh untuk dapat memberikan ya setidaknya ketenangan lah kepada kita yang memang sedang stres, yang sedang memiliki tekanan hidup, tekanan batin, ya kan, tekanan hubungan dan sebagainya. Jadi poin keempat ini bisa berhubungan dengan kamu sedang mengalami situasi yang memang kamu sedang stres gitu. Nah, untuk hal ini maka ya dilihat lagi dengan situasi kondisi teman-teman saat ini. Kalau memang seperti itu, kalau memang sedang mengalami ada masalah, ya udah, berarti kalian bermimpi seperti itu karena memang kalian sedang stres. Oke teman-teman, jadi sudah 4 ya tafsir mimpi bersetubuh ini. Yang pertama adalah faktor alamiah. Ini juga sudah istilahnya ya semua orang juga sudah paham lah gitu kan, karena memang alamiah gitu kan. Yang kedua disukai sama jin, ini ya tadi faktor salah satu indikasinya adalah apabila udah keseringan gitu kan. Kalau cuma 1 minggu sekali atau 2 bulan 2 kali, itu juga kemungkinan masih bisa diambang normal gitu. Tapi kalau sudah masih normal, tapi kalau sudah 2 malam sekali gitu kan, atau apalagi kalau memang setiap malam bermimpi gitu, jadi ini sudah indikasi sekali. Oke, jadi sudah di luar gitu kan, sudah di luar hal normal. Itu jadi sudah 4 ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima, ini hampir sama dengan poin yang kedua. Yang kedua tadi kan kita itu tafsirnya ada disukai jin. Yang kelima ini itu tafsiran mimpinya menurut kami adalah itu berupa gangguan dari setan. Kenapa? Karena kami melihatnya seperti ini teman-teman. Apalagi memang berkaitan dengan yang kepercayaan yang kami Rajo Dunia Mimpi percayai seperti itu ya, bahwa setan ini kan memang sukanya mengganggu. Dia akan berusaha untuk menggelincirkan, berusaha untuk supaya kita tersesat dan sebagainya. Contoh, kenapa dia bisa membuat kita mengalami hal seperti ini? Ini adalah salah satu taktiknya dia. Misal kita di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat, kita melihat ada yang sedikit dekat sama kita gitu kan. Seperti lingkungan kerja. Atasan kita mungkin, tetangga meja kita mungkin, teman kerja kita,
dia terlihat sangat cantik atau terlihat sangat ganteng atau menarik hati lah ya gitu istilahnya bagi kita, tapi kita sudah berumah tangga nih gitu kan. Ini sebenarnya sih mau sudah menikah maupun enggak sama saja gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk godaannya gitu atau gangguannya gitu kan. Apalagi memang yang sudah berumah tangga, karena kan setan itu sangat mendapatkan prestasi yang besar kalau memang bisa menghancurkan rumah tangga dari sebuah pernikahan. Nah, jadi dia akan mengganggu kalian dengan memasukkan gambaran-gambaran orang yang memang kita sukai tersebut di dalam mimpi, sehingga kita akan mengalami hal tersebut. Dan kita ya di situ kan nanti kan bermain, kita akan terus terbayang, akan semakin penasaran dan sebagainya, makanya akan tumbuhlah istilahnya itu selingkuh ya kan dan sebagainya. Jadi ini salah satu taktiknya dari setan teman-teman. Maka balik lagi bagi kalian yang memang memiliki kepercayaan yang memang sudah diajarkan, sok lakukan berdoa sebelum tidur dan lakukan tindakan yang memang sudah diajarkan untuk mencegah terjadinya gangguan setan. Oke, itu yang kelima ya teman-teman. Saya ulang lagi, berarti tafsir mimpi itu tafsir mimpi bersetubuh ada 10 poin. Yang pertama adalah faktor alamiah, yang kedua disukai jin, yang ketiga karena melihat sesuatu yang memang membuat kita terangsang, yang keempat itu karena kita sedang stres, dan yang kelima itu karena gangguan dari setan. Oke, sudah 5 poin ya teman-teman. Yang keenam ini tafsir mimpi bersetubuh itu bisa menandakan kalau kita sedang menyukai seseorang. Nah, ini juga merupakan tafsiran dari mimpi tersebut. Kenapa? Karena ya balik lagi kan tadi, kalau pada saat kita sedang tidak tidur itu kan kita bisa mengendalikan tubuh kita gitu kan. Jadi istilahnya kita bisa mengatakan kita tidak suka kepada orang yang kita suka, kita bisa mengatakan tidak suka kepada orang yang suka, dan sebaliknya gitu kan. Tapi kalau pada saat kita bermimpi, enggak. Karena itu sudah di luar kontrol kita. Maka dia yang memegang peranan penting di situ adalah otak kita. Karena memang dia tidak akan berhenti gitu kan. Tubuh kita mungkin istirahat tidur, tapi otak kita enggak. Dia terus berproses, terus istilahnya itu terus bergerak gitu kan. Nah, disitulah pada saat kita tidur dia akan akan menggambarkan proses seperti ini, karena memang ya banyak faktor juga kan. Pertama mungkin karena kita jomblo juga, terus kita memang orangnya apa istilahnya itu memiliki nafsu yang kuat gitu kan. Nah, jadi bisa mengakibatkan kita bermimpi seperti ini karena memang kita memendam rasa suka nih, atau kita memang menyukai seseorang gitu kan. Apalagi memang karena memang kita tidak bisa mengutarakannya langsung. Jadi hati-hati nih bagi yang memendam rasa. Bisa saja akan mengalami hal seperti ini. Ya wajar gitu kan, karena memang tadi di dunia nyata kita tidak bisa, maka di dunia alam mimpi karena kita di luar kendali kita, maka ya udah hal yang memang harusnya bisa dilakukanlah di alam mimpi seperti itu. Ya, yang keenam ini yaitu menyukai seseorang, itu bertanda ya teman-teman. Atau memang ya memang itu keadaannya gitu. Nah, untuk orangnya sendiri gitu kan, bisa saja enggak harus mesti orang itu di mimpi kita gitu kan. Bisa saja sama orang yang kita tidak kenal, atau ya memang biasanya sih kebanyakan juga memang berbentuk orang itu juga, maksudnya mukanya muka orang itu gitu, orang yang kita sukai tersebut, entah itu artis, entah itu teman kita dan sebagainya. Intinya adalah kita menyukainya gitu, makanya kita sampai bawa mimpi dan melakukan hal seperti ini. Oke, itu yang keenam. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke, saya ulang lagi berarti teman-teman sudah 6 ya. Tafsir mimpi bersetubuh ini yang pertama adalah faktor alamiah, sudah jelas ya. Yang kedua karena disukai jin, yang ketiga karena melihat sesuatu menggoda, yang keempat karena kita sedang stres, dan yang kelima ini bisa dikatakan kita sedang dalam keadaan diganggu oleh setan, syaitonir rajim ya. Dan yang keenam itu kan bertanda bahwasanya kita tuh sedang menyukai seseorang gitu, makanya kita mengalami mimpi seperti ini. Nah, selanjutnya yang poin yang ketujuh adalah tafsir mimpi bersetubuh. Yang poin ketujuh adalah
hajat akan terwujud atau keinginan kita akan segera tercapai. Nah, ini juga bentuk dari bisa dibilang mimpi petunjuk atau gitu ya, mimpi petunjuk bahwasanya kita akan segera mencapai keinginan kita, tujuan kita. Dan ini berkaitan dengan harapan yang memang sudah lama kita pendam gitu. Yang sudah lama kita inginkan, yang sudah lama kita usahakan, atau yang memang benar-benar kita tahan gitu ya. Contoh misalnya kayak kita pengen banget beli mobil ini gitu, atau mobil A, atau motor A gitu. Tapi tetap kita tahan, terus sabar, sabar, sabar gitu. Nah, apalagi memang berproses ya, maksudnya kayak terus menabung, terus menabung, terus menabung gitu. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat akan segera terwujud. Intinya adalah seperti itu. Hajat akan terwujud atau keinginan akan segera tercapai. Ini bisa bertanda seperti itu juga tafsiran mimpi bersetubuh ini gitu teman-teman. Jadi ya tapi di sini juga ya balik lagi kepada usaha kita juga gitu kan. Karena terkadang walaupun kita sudah dikasih, ini kan berupa petunjuk gitu kan. Kita sudah dikasih petunjuk, kalau kita tidak seperti gayung bersambut ya percuma saja gitu. Istilahnya itu ini tuh kita tuh sudah dikasih clue gitu kan. Kita sudah dikasih clue bahwasannya kita akan segera mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau kita tidak berjuang juga atau pasrah atau ya udahlah ini kayak saya sudah bermimpi nih. Berarti kayaknya saya sudah akan mendapatkan, jadi nggak usah lagi melakukan hal ini gitu ya, nggak bisa gitu. Tetap lakukan proses yang harus kalian lakukan sehingga bisa benar-benar terwujud gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh tadi ya. Berarti saya ulang lagi, tafsir mimpi bersetubuh itu ada 10. Yang pertama faktor alamiah, yang kedua disukai jin, yang ketiga karena melihat sesuatu yang merangsang atau menggoda, yang keempat stres, yang kelima karena gangguan setan, yang keenam itu menandakan kita menyukai seseorang, yang ketujuh bertanda hajat terwujud atau keinginan akan segera tercapai. Nah, yang kedelapan ya adalah tafsir mimpi bersetubuh. Poin kedelapan adalah bertanda bahwa ada yang sedang jatuh cinta kepada kita. Jadi ini kebalikan dari poin 6. Kalau 6 itu kita menyukai seseorang, kalau ini memang ada yang sedang menyukai kita. Nah, secara diam-diam gitu kan, atau mungkin juga kita sudah paham nih orang ini pasti suka sama saya nih, tapi gitu kan. Ada juga kan seperti itu kan. Nah, jadi ini sebuah pertanda bahwasanya ada yang benar-benar menyukai kita, ada yang sudah jatuh cinta sama kita. Bahkan nih ini bisa jadi dia sudah sampai kepada tahap dia menyimpan foto kita. Kenapa? Nah, di sini itu bisa masuk juga nih apa ya, dari faktor makhluk gaib juga gitu kan. Jin gitu, mungkin dia bisa terhubung sama jin gitu kan. Jadi dia melihat foto kita dan jin menyampaikannya kepada otak kita, itu bisa seperti itu. Ya walau alam ya bisa seperti itu. Jadi intinya ada yang sedang menyukai kita dan kita respect terhadap itu, otak kita ya, maksudnya apa ya istilahnya itu, mungkin ya petunjuk juga sih sebenarnya bahwasanya ada yang menyukai kita gitu kan. Makanya terwujudkanlah dalam hal tersebut dalam mimpi ini sehingga kita bermimpi seperti ini. Baik lagi untuk pasangan kita pada saat bermimpi seperti ini, enggak meski harus orang itu. Bisa siapa saja, bisa kita nggak kenal, atau juga bisa juga dia sendiri gitu. Walau alam. Jadi intinya adalah tafsir mimpi ini yang ke-8 itu menandakan kita ada yang sedang jatuh cinta sama kita. Dan di tahap yang benar-benar sudah cinta sama kita gitu kan. Nah, poin ke-9-nya ini juga berkaitan teman-teman. Poin 9-nya itu tafsir ini berkaitan bahwa ini bertanda bahwasanya kita kena pelet. Jadi mungkin ini bisa dibilang sangat berkaitan lah ya, poin 8 sama poin 9. Jadi karena memang si A ini gitu kan benar-benar menyukai kita, jatuh cinta sama kita, dia sampai simpan foto kita dan sebagainya, bahkan juga sampai melakukan tindakan-tindakan yang memang dilarang oleh agama gitu kan. Mungkin lelakon seperti itu ya, atau pelet lah gitu. Tapi mudah-mudahan kalian dengan ini juga tidak berburuk sangka teman-teman. Tetap berpositif thinking gitu ya. Karena di sini kami juga tidak ingin terjadi fitnah, atau kami tidak ingin menjadikan
membuat kalian berburuk sangka kepada orang gitu kan. Jangan sampai ya. Hanya di sini hanya kami ingin terindikasi saja gitu. Bahwasanya bisa saja ini karena kamu terkena pelet, terindikasi. Tapi kan balik lagi, kalau kamu memang berserah kepada Tuhan kamu ya nggak bakal kena juga gitu. Tetap kamu berlindung aja gitu kan. Istilahnya kalau belum jodoh mah tetap aja gitu, nggak bakal gitu kan. Nah, tapi di sini kami menyampaikan bahwa terindikasi seperti itu ya. Intinya adalah kalian harus bijak ya teman-teman ya. Jangan kalian dengan kami sampaikan poin ke-9 ini bahwasanya kalian terindikasi terkena pelet, jadi kalian akan berburuk sangka sama teman kalian gitu kan, sama orang yang memang kalian tahu bahwa dia suka sama kalian gitu, sehingga kalian benci sama dia atau gimana. Jangan sampai seperti itu. Ini indikasi saja. Oke teman-teman ya. Yang itu berarti poin ke-9, bahwasanya pertanda terkena pelet. Balik lagi, hal ini kembali lagi kepada kalian, kepercayaan kalian bagaimana untuk mengkontrol supaya tidak bisa. Ini kan masih masuk ranah gaib lah ya gitu ya. Bagaimana berlindung dari hal-hal yang gaib seperti ini. Ya itu sih, kalau di ajaran Islam biasanya kita diajarkan untuk ambil wudhu, baca doa dan sebagainya. Ya, itu ya 9 ya, sudah 9 dari 10 tafsir mimpi bersetubuh. Yang pertama adalah faktor alamiah, kedua disukai jin, yang ketiga karena melihat sesuatu yang menggoda, yang keempat karena stres, yang kelima gangguan setan, yang keenam kita menyukai seseorang, yang ketujuh hajat terwujud atau keinginannya akan segera tercapai, yang kedelapan ada yang sedang jatuh cinta kepada kita, dan yang kesembilan itu bisa jadi kita terindikasi ya, terindikasi bisa disampaikan seperti itu, terindikasi kita kena pelet. Nah, oke, balik lagi. Sini kami sangat menekankan bahwa jangan sampai berburuk sangka, karena kalau kalian sampai berburuk sangka dan kalian karena mendapatkan informasi dari kami atau mendapatkan ilmu dari kami, ya dosanya juga kami yang mendapatkan gitu. Ya bijak saja ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir ya, kita bahas yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah tafsir mimpinya. Yang terakhir yaitu ada yang terzolimi dengan tindakan kita. Ada yang kita zolimi, ada orang yang kita zolimin seperti itu, atau yang zolimi karena kita, tapi kita di sini tidak sadar, tidak menyadarinya. Karena kan ada juga kan yang tindakan-tindakan yang kita sadari gitu, oh kita sudah menzolimin orang nih gitu kan, ada. Tapi ada juga, tapi di sini adalah di porsinya memang kita tidak menyadarinya. Maka mungkin kami sarankan untuk introspeksi diri. Mungkin bisa jadi ada orang yang memang dalam waktu dekat itu, atau yang belum lama ini, yang memang kita sempat berkata kasar, menuduh yang tidak benar, atau berburuk sangka dan sebagainya. Nah, ini mungkin indikasi dari situ. Jadi memang kalau secara logika kok bisa gitu kan, ada orang yang terzalimi tapi kita mimpinya seperti ini. Ya bagaimana lagi ya, ini kalau di secara logika ini terkadang ya nggak bisa gitu juga, karena memang mimpi itu kan memiliki tafsiran-tafsiran yang memang terkadang nggak sesuai dengan logika juga gitu. Tapi ilmu yang kami dapatkan, pengalaman yang kami dapatkan bahwa seperti itu, bahwa tafsir mimpi bersetubuh ini bisa jadi kita pernah menzolimi orang, atau ada orang yang terzolimi oleh tindakan kita, sehingga kita bermimpi seperti ini, seperti itu, seperti itu ya. Begitu teman-teman. Jadi ayo berintrospeksi diri sehingga kita bisa sadar bahwasanya ini sebuah peringatan mungkin gitu kan, bahwasanya kita sedang menzalimin orang. Mudah-mudahan dengan setelah itu kita ya, walaupun karena gini, mungkin ada beberapa yang senang gitu kan mengalami mimpi seperti ini, tapi kalau ada juga yang risih kan bisa juga seperti itu, atau apalagi memang keseringan gitu kan. Karena jangan sampai juga nanti jadi penyakit juga, kita nggak tahu ya kalau di dunia medis ini bisa jadi penyakit atau enggak kalau keseringan gitu kan. Tapi secara tafsiran kami bahwa yang 10 adalah
bertanda bahwa kita pernah menzalimin orang dalam waktu dekat ya, dalam waktu yang nggak lama ini gitu. Mungkin 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, atau beberapa hari yang lalu gitu. Oke teman-teman, jadi sudah 10 poin tafsirnya yang sudah kami sampaikan. Kembali lagi kepada teman-teman, dicocokkan dengan situasi dan kondisi teman-teman, per poinnya, karena beda orang walaupun mimpinya sama terkadang beda karena tergantung dengan situasi kondisi pada saat bermimpi juga, seperti itu. Jadi ada 10 untuk tafsir mimpi bersetubuh. Yang pertama adalah faktor alamiah. Yang kedua itu tanda kita disukai oleh jin. Yang ketiga karena kita melihat sesuatu yang menggoda gitu kan. Kita melihat sesuatu yang menggoda, jadi kita pendem gitu. Nah pada saat kita tidur, itulah proses pengeluarannya gitu. Dan yang keempat karena stres, karena itu upaya dari tubuh kita untuk sedikit merilekskan pikiran kita karena kita sedang stres gitu kan. Karena kan habis kita bermimpi seperti itu, kita kan tenang gitu, atau mau istilahnya itu lega gitu kan. Oke, terus yang kelima itu bertanda bahwa kita sedang diganggu oleh setan. Nah, ini sama seperti poin kedua dan poin nanti ada yang poin ke-9 gitu kan. Kita harus hati-hati, harus menjaga diri. Sebelum tidur kita baca doa, ikuti tuntunan-tuntunan agama atau kepercayaan yang memang kita sudah anut, sehingga kita bisa terbebas dari gangguan setan-setan dan jin, seperti itu. Nah yang keenam itu bertanda bahwasanya kita sedang menyukai seseorang. Nah ini juga hampir sama dengan poin ke-8. Antara poin ke-6 sama poin ke-8 ini saling berhubungan. Bisa bertanda kita menyukai atau bisa orang yang sedang suka sama kita, seperti itu. Jadi untuk itu poin ke-6 ya. Dan poin ke-7-nya tadi adalah bisa juga bertanda bahwasanya hajat kita akan terwujud, keinginan kita akan segera tercapai. Nah ini bagi kita yang memang sudah lama memendam sesuatu yang kita inginkan, yang sudah lama kita sabar-sabarkan, yang sudah lama kita usahakan, bisa bertanda bahwasanya kita akan segera mendapatkannya. Keinginan kita akan segera terwujud, seperti itu. Ya, jadi yang ke-7 tadi hajat akan segera terwujud atau keinginan segera tercapai. Oke, yang ke-7 itu ya. Dan yang ke-8 adalah tafsir mimpi bersetubuh ini bisa ditafsirkan sebagai ada yang sedang jatuh cinta, yang saya bilang tadi. Poin ke-6 dan poin ke-8 ini seperti saling berhubungan tapi bertolak gitu, bertolak belakang. Ada yang suka ke kita, kita yang suka ke orang. Kalau yang ke-8 ini orang yang suka ke kita gitu. Dan sampai dia seperti sudah simpan foto kita gitu kan. Jadi bisa jadi nih gitu kan, dia sampai saat tidur dia lihat foto kita dan sebagainya, itu sampai ke kita, rasa itu sampai ke kita, sehingga kita pada saat tidur juga kita masuklah ke alam mimpi gitu. Ini juga sepertinya berkaitan dengan goib juga ya, walau alam sih, tapi menurut kami tafsirnya seperti itu. Nah dan poin ke-8 ini berkaitan juga dengan poin ke-9, di mana poin ke-9-nya adalah itu bisa bertanda bahwasanya kita sedang kena pelet. Kenapa? Karena tadi ya, orang kalau sudah suka sangat suka sama kita dan dia memang tidak terlalu, imannya tidak terlalu kuat gitu kan, bisa rela melakukan apa saja termasuk jaran goyang gitu. Tapi ya perlu kami tekankan lagi, jangan berburuk sangka ya teman-teman. Ini hanya sekedar informasi dari kami. Jangan juga berburuk sangka dengan teman dekat kita, dengan teman kantor, dengan teman sekolah gitu. Jangan sampai berburuk sangka, oh kayaknya dia nih yang melet gue. Enggak kayak gitu juga. Jadi setidaknya kalian sudah tahu gitu kan. Jadi antisipasi saja, karena kan kalau kalian bisa mengantisipasi ya
itu lebih baik gitu kan, daripada kalian berburuk sangka belum tentu juga benar gitu kan. Nah seperti itu ya, jadi kami sarankan untuk jangan berburuk sangka ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya yang itu yang ke-9 ya, terkena pelet. Yang ke-10-nya ini adalah tafsir mimpi bersetubuh adalah kita tidak sadar telah menzalimi orang. Jadi balik lagi teman-teman, mari mengintrospeksi diri. Mudah-mudahan kita tidak melakukan tindak ini. Kalaupun sudah mengalami mimpi ini dan kita ada kemungkinan di posisi ini, oh iya mungkin gitu kan. Kayaknya kemarin saya buat ini nih gitu, buat orang itu tersinggung nih gitu. Nah mungkin segera minta maaf dan sebagainya. Ya, sedangkan melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik gitu ya. Oke teman-teman sekalian, itulah tafsiran mimpi berkaitan dengan mimpi bersetubuh menurut atau versinya dari Raja Dunia Mimpi. Kembali lagi semuanya kami kembalikan kepada teman-teman untuk bijak. Semakin banyak referensi kalian semakin bagus. Dan juga jika kalau memang berbeda kalian bijak saja. Balik lagi kami penafsir ini berbeda pengalaman, beda ilmu, tentu akan berbeda juga tafsiran. Kalaupun sama yaitu sungguh benar-benar sudah ya memang lebih baik seperti itu gitu kan kalaupun sama. Tapi kalaupun berbeda ya kembali lagi kepada teman-teman. Ya tadi semakin banyak referensi kalian semakin akan lebih bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang konten ini kurang jelas speakingnya, kami mohon maaf karena kami sampai sekarang juga masih belajar untuk berspeaking yang baik, untuk berbicara dan menjelaskan secara baik. Dan jika kontennya juga mungkin kurang menarik secara gambar dan sebagainya dan kualitasnya, kami mohon maaf karena kami memang seadanya. Tapi niat kami real untuk memberikan informasi, mengedukasi, membantu juga, sharing-sharing juga, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun memang banyak kekurangan, kami mohon maaf. Ya seperti itu ya teman-teman. Semoga kita ditemukan dengan tafsiran yang lain. Tunggu tafsiran kami yang lain. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Satu klik kalian sangat berharga bagi kami. Itu penghargaan bagi kami. Kami akan semakin semangat dan akan semakin berusaha untuk memberikan yang terbaik kontennya, isinya juga semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih menyaksikan channel ini. Ini adalah channel Raja Dunia Mimpi, di mana channel ini berisi tentang semua tafsiran-tafsiran mimpi. Apapun itu kita akan tafsirkan dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Oke, untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk di subscribe channel ini karena satu klik dari kalian itu merupakan suatu penghargaan bagi kami untuk kami tetap bersemangat, untuk tetap konsisten memberikan manfaat berupa tafsiran-tafsiran mimpi menurut atau versinya Raja Dunia Mimpi. Dan kalau bicara tentang perbedaan, mungkin akan Anda temui perbedaan tafsiran antara channel kami dengan channel yang lain. Nah itu balik lagi semuanya dikembalikan kepada kalian. Kalian harus bijak. Karena tentu berbicara tentang tafsiran, berbeda orang berbeda tafsirannya. Ataupun bisa sama seperti itu, tergantung dengan pengalaman dia, ilmunya yang dia dapatkan, ataupun tergantung balik dengan mereka pribadi masing-masing. Nah semuanya dikembalikan kepada kalian. Dan untuk channel kami sendiri, kami juga tidak memaksakan untuk kalian percaya 100%. Namun jika ini mendapatkan unsur kebaikan, maka silakan kalian pegang, tapi tetap harus positive thinking seperti itu. Kalaupun nanti berkaitan dengan hal negatif, maka kalian berserah diri kepada Tuhan kalian masing-masing juga. Karena semuanya hanya sebuah tafsir gitu kan. Nah, dan juga berbicara tentang tafsiran itu kita tidak bisa tidak bisa memastikan bahwa satu mimpi itu memiliki satu tafsiran, tidak bisa. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa satu mimpi itu bisa memiliki berbagai jenis tafsir. Kenapa? Karena faktor situasi dan kondisi pada saat di mimpi itu, walaupun walaupun konteksnya sama, tapi kalau situasi dan kondisinya berbeda pasti akan berbeda juga tafsirnya. Nah itu makanya kami biasanya dalam satu tafsiran itu bisa dalam satu konteks mimpi itu bisa memiliki beberapa tafsiran tergantung dengan dan nanti tinggal disesuaikan oleh situasi dan kondisi yang memang teman-teman alami pada saat bermimpi.
atau juga bisa disesuaikan dengan keadaan teman-teman sekarang. Oke, untuk kali ini kita akan menjelaskan tafsir mimpi bersetubuh teman-teman, di mana tafsiran ini memiliki 10 poin dan tentu akan kami jelaskan satu persatu poin-poin tersebut. Nah, yang pertama, tafsir mimpi bersetubuh adalah hal ini disebabkan oleh faktor alamiah. Nah, berbicara tentang faktor alamiah ya jelas ya teman-teman, apalagi kita berbicara tentang masa puber atau memang orang yang masih single seperti itu, karena memang tidak bisa menyalurkan kan. Kalau bukan seperti ini maka dia tubuhnya tidak melalui apa lagi seperti itu kan. Kita berbicara tentang konteks biologis ya teman-teman. Jadi tubuh kita akan merespon sesuatu yang memang harusnya melakukan sirkulasi gitu kan, maka dia akan membuat implementasi sendiri, membuat cara sendiri seperti itu. Maka dia akan memberikan perwujudan berkaitan dengan mimpi ini, sehingga bisa keluarlah apa yang memang seharusnya sudah saatnya dikeluarkan seperti itu. Mungkin sedikit porno tapi ya ini ilmu ya teman-teman ya, maksudnya kita berbagi informasi saja. Oke teman-teman paham ya untuk poin yang pertama ya, ini ya alamiah gitu. Yang kedua adalah tafsir ini yang kedua adalah disukai jin. Hati-hati buat teman-teman yang memang mengalami mimpi ini atau bahkan sering mengalami mimpi ini. Nah, ini kalau sudah diindikasi, kalau sudah sering itu benar-benar sudah terindikasi bahwa teman-teman memang mengalami yang poin kedua ini, yaitu disukai jin. Maka harus hati-hati teman-teman. Kalau masih ya beberapa ya normalnya kalau memang masa puber gitu ya wajar, tapi kalau memang hampir setiap malam atau 2 malam sekali kayaknya sudah aneh gitu. Ini termasuk dari gangguan jin ya gitu ya. Jadi balik lagi, hal ini bisa kalian antisipasi dengan kepercayaan kalian masing-masing, karena tentu ada ajaran-ajaran sendiri kan dari kepercayaan kita masing-masing, bagaimana cara tidur yang baik, terhindar dari gangguan-gangguan jin seperti itu. Maksudnya disukai jin gitu, jin juga mengganggu gitu ya. Oke, itu teman-teman yang poin keduanya. Untuk poin yang ketiga, ini bisa disebabkan atau memiliki tafsiran karena memang kalian pada siang harinya melihat sesuatu yang memang membuat kalian terangsang seperti itu ya. Contoh lah ya, kalian melihat wanita cantik atau melihat laki-laki ganteng gitu kan. Pada saat itu kalian memiliki hasrat, tapi kan tidak mungkin bisa dilakukan gitu kan, karena memang nggak mungkin banget gitu kan ya. Maka itu kan mendem ya, atau istilahnya itu terekamlah di memori kita, sehingga pada saat kita tertidur, di mana kita di luar kendali kita istilahnya tubuh itu, maka kan yang kontrol kan semuanya otak ya, karena otak tentu walaupun kita tidur dia akan tetap berproses, akan tetap bekerja gitu. Maka dia akan memberikan implementasi penggambaran berupa ya mimpi ini gitu kan, sehingga bisa tersalurkan lah hasrat yang memang sudah terpendam tersebut. Oke. Nah, selanjutnya itu ya. Jadi teman-teman tadi sudah berapa ya? Sudah 3. Yang pertama adalah faktor alamiah, yang kedua disukai oleh jin, yang ketiga karena melihat sesuatu yang memang merangsang. Jadi itu 1-3-nya. Yang selanjutnya ini tafsir mimpi bersetubuh itu bisa disebabkan karena kalian mengalami stres. Jadi stres ini juga salah satu faktor yang mengakibatkan kalian akan mengalami mimpi seperti ini. Mungkin sedikit out of the box ya, atau mungkin ada yang kok bisa gitu kan. Ya bisa karena stres itu kan sesuatu tekanan ya teman-teman. Suatu tekanan, suatu yang mengekang seperti itu. Ya siapapun itu ya, baik kita di dunia pekerjaan, pendidikan, sekolah, pertemanan, hubungan masyarakat, keluarga. Kalau kita ditekan, kalau kita dikekang, biasanya ada rasa yang memang kita ya tertekan banget gitu kan. Nah, disinilah respon dari tubuh kita untuk mengontrol atau mengendalikan atau untuk menenangkan istilahnya itu dari tekanan tersebut. Dia akan membuat kita bermimpi seperti ini, sehingga nanti pada saat proses mimpi tersebut
kita akan sedikit mengalami rasa lega, rasa plong, rasa ya tenang gitu kan. Selain rasa nikmat mungkin ya gitu kan. Jadi memang ini adalah bentuk respon dari tubuh untuk dapat memberikan ya setidaknya ketenangan lah kepada kita yang memang sedang stres, yang sedang memiliki tekanan hidup, tekanan batin, ya kan, tekanan hubungan dan sebagainya. Jadi poin keempat ini bisa berhubungan dengan kamu sedang mengalami situasi yang memang kamu sedang stres gitu. Ya, untuk hal ini maka ya dilihat lagi dengan situasi kondisi teman-teman saat ini. Kalau memang seperti itu, kalau memang sedang mengalami ada masalah ya udah, berarti kalian bermimpi seperti itu karena memang kalian sedang stres. Oke teman-teman, jadi sudah 4 ya tafsir mimpi bersetubuh ini. Yang pertama adalah faktor alamiah. Ini juga sudah istilahnya ya semua orang juga sudah paham lah gitu kan, karena memang alamiah gitu kan. Yang kedua disukai sama jin, ini ya tadi faktor salah satu indikasinya adalah apabila udah keseringan gitu kan. Kalau cuma 1 minggu sekali atau 2 bulan 2 kali itu juga kemungkinan masih bisa di ambang normal gitu. Tapi kalau sudah masih normal, tapi kalau sudah 2 malam sekali gitu kan, atau apalagi kalau memang setiap malam bermimpi gitu, jadi ini sudah indikasi sekali. Oke, jadi sudah di luar gitu kan, sudah di luar hal normal. Itu jadi sudah 4 ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima, ini hampir sama dengan poin yang kedua. Yang kedua tadi kan kita itu tafsirnya ada disukai jin. Yang kelima ini itu tafsiran mimpinya menurut kami adalah itu berupa gangguan dari setan. Kenapa? Karena kami melihatnya seperti ini teman-teman. Apalagi memang berkaitan dengan yang kepercayaan yang kami Rajo Dunia Mimpi percayai seperti itu ya, bahwa setan ini kan memang sukanya mengganggu. Dia akan berusaha untuk menggelincirkan, berusaha untuk supaya kita tersesat dan sebagainya. Contoh, kenapa dia bisa membuat kita mengalami hal seperti ini? Ini adalah salah satu taktiknya dia. Misal kita di lingkungan kerja, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat, kita melihat ada yang sedikit dekat sama kita gitu kan. Seperti lingkungan kerja. Atasan kita mungkin, tetangga meja kita mungkin, teman kerja kita, dia terlihat sangat cantik atau terlihat sangat ganteng atau menarik hati lah ya gitu istilahnya bagi kita, tapi kita sudah berumah tangga nih gitu kan. Ini sebenarnya sih mau sudah menikah maupun enggak sama saja gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk godaannya gitu atau gangguannya gitu kan. Apalagi memang yang sudah berumah tangga, karena kan setan itu sangat mendapatkan prestasi yang besar kalau mau bisa menghancurkan rumah tangga dari sebuah pernikahan. Nah, jadi dia akan mengganggu kalian dengan memasukkan gambaran-gambaran orang yang memang kita sukai tersebut di dalam mimpi, sehingga kita akan mengalami hal tersebut dan kita ya di situ kan nanti kan bermain, kita akan terus terbayang, akan semakin penasaran dan sebagainya, makanya akan tumbuhlah istilahnya itu selingkuh ya kan dan sebagainya. Jadi ini salah satu taktiknya dari setan teman-teman. Maka balik lagi bagi kalian yang memang memiliki kepercayaan yang memang sudah diajarkan, sok lakukan berdoa sebelum tidur dan lakukan tindakan yang memang sudah diajarkan untuk mencegah terjadinya gangguan setan. Oke, itu yang kelima ya teman-teman. Saya ulang lagi, berarti tafsir mimpi itu tafsir mimpi bersetubuh ada 10 poin. Yang pertama adalah faktor alamiah, yang kedua disukai jin, yang ketiga karena melihat sesuatu yang memang membuat kita terangsang, yang keempat itu karena kita sedang stres, dan yang kelima itu karena gangguan dari setan. Oke, itu sudah 5 poin ya teman-teman. Yang keenam ini tafsir mimpi bersetubuh itu bisa menandakan kalau kita sedang menyukai seseorang. Nah, ini juga merupakan tafsiran dari mimpi tersebut. Kenapa? Karena ya balik lagi kan tadi, kalau pada saat kita sedang tidak tidur itu kan kita bisa mengendalikan tubuh kita gitu kan. Jadi istilahnya kita bisa mengatakan kita tidak suka kepada orang yang kita suka, kita bisa mengatakan tidak suka kepada orang yang suka, dan sebaliknya gitu kan. Tapi kalau pada saat kita bermimpi, enggak. Karena itu sudah di luar kontrol kita.
maka dia yang memegang peranan penting di situ adalah otak kita. Karena memang dia tidak akan berhenti gitu kan. Tubuh kita mungkin istirahat tidur, tapi otak kita enggak. Dia terus berproses, terus istilahnya itu terus bergerak gitu kan. Nah, disitulah pada saat kita tidur, dia akan akan menggambarkan proses seperti ini. Karena memang ya banyak faktor juga kan. Pertama mungkin karena kita jomblo juga, terus kita memang orangnya apa istilahnya itu memiliki nafsu yang kuat gitu kan. Nah, jadi bisa mengakibatkan kita bermimpi seperti ini karena memang kita memendam rasa suka nih, atau kita memang menyukai seseorang gitu kan. Apalagi memang karena memang kita tidak bisa mengutarakannya langsung. Jadi hati-hati nih bagi yang memendam rasa. Bisa saja akan mengalami hal seperti ini. Ya wajar gitu kan, karena memang tadi di dunia nyata kita tidak bisa, maka di dunia alam mimpi karena kita di luar kendali kita, maka ya udah hal yang memang harusnya bisa dilakukanlah di alam mimpi seperti itu. Ya, yang keenam ini yaitu menyukai seseorang, itu bertanda ya teman-teman. Atau memang ya memang itu keadaannya gitu. Nah, untuk orangnya sendiri gitu kan, bisa saja enggak harus mesti orang itu di mimpi kita gitu kan. Bisa saja sama orang yang kita tidak kenal, atau ya memang biasanya sih kebanyakan juga memang berbentuk orang itu juga, maksudnya mukanya muka orang itu gitu, orang yang kita sukai tersebut, entah itu artis, entah itu teman kita dan sebagainya. Intinya adalah kita menyukainya gitu, makanya kita sampai bawa mimpi dan melakukan hal seperti ini. Oke, itu yang keenam. Nah, selanjutnya kita masuk yang saya ulang lagi, berarti teman-teman sudah 6 ya. Tafsir mimpi bersetubuh ini yang pertama adalah faktor alamiah, sudah jelas ya. Yang kedua karena disukai jin, yang ketiga karena melihat sesuatu menggoda, yang keempat karena kita sedang stres, dan yang kelima ini bisa dikatakan kita sedang dalam keadaan diganggu oleh setan, syaitonir rojim ya. Dan yang keenam itu kan bertanda bahwasanya kita tuh sedang menyukai seseorang gitu, makanya kita mengalami mimpi seperti ini. Nah, selanjutnya yang poin yang ketujuh adalah tafsir mimpi bersetubuh. Yang poin ketujuh adalah hajat akan terwujud atau keinginan kita akan segera tercapai. Nah, ini juga bentuk dari bisa dibilang mimpi petunjuk atau gitu ya, mimpi petunjuk bahwasanya kita akan segera mencapai keinginan kita, tujuan kita. Dan ini berkaitan dengan harapan yang memang sudah lama kita pendam gitu, yang sudah lama kita inginkan, yang sudah lama kita usahakan, atau yang memang benar-benar kita tahan gitu ya. Contoh misal kayak kita pengen banget beli mobil ini gitu, atau mobil A atau motor A gitu, tapi tetap kita tahan, terus sabar gitu. Nah, apalagi memang berproses ya, maksudnya kayak terus menabung gitu. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat akan segera terwujud. Intinya adalah seperti itu. Hajat akan terwujud atau keinginan akan segera tercapai. Ini bisa bertanda seperti itu juga tafsiran mimpi bersetubuh ini gitu, teman-teman. Jadi ya tapi di sini juga ya balik lagi kepada usaha kita juga gitu kan. Karena terkadang walaupun kita sudah dikasih, ini kan berupa petunjuk gitu kan. Kita sudah dikasih petunjuk, kalau kita tidak seperti gayung bersambut ya percuma saja gitu. Istilahnya itu ini tuh kita tuh sudah dikasih clue gitu kan. Kita sudah dikasih clue bahwasannya kita akan segera mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau kita tidak berjuang juga atau pasrah atau ya udahlah ini kayak saya sudah bermimpi nih. Berarti kayaknya saya sudah akan mendapatkan, jadi nggak usah lagi melakukan hal ini gitu ya, nggak bisa gitu. Tetap lakukan proses yang harus kalian lakukan sehingga bisa benar-benar terwujud gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh tadi ya. Berarti saya ulang lagi, tafsir mimpi bersetubuh itu ada 10. Yang pertama faktor alamiah, yang kedua disukai jin, yang ketiga karena melihat sesuatu yang merangsang atau menggoda, yang keempat stres, yang kelima karena gangguan setan, yang keenam itu menandakan kita menyukai seseorang, yang ketujuh bertanda hajat terwujud atau keinginan akan segera capai. Nah, yang kedelapan ya adalah tafsir mimpi bersetubuh. Poin kedelapan adalah bertanda bahwa ada yang sedang jatuh cinta kepada kita. Jadi ini kebalikan dari poin 6.
Kalau 6 itu kita menyukai seseorang, kalau ini memang ada yang sedang menyukai kita. Nah, secara diam-diam gitu kan, atau mungkin juga kita sudah paham nih orang ini pasti suka sama saya nih, tapi gitu kan. Ada juga kan seperti itu kan. Nah, jadi ini sebuah pertanda bahwasanya ada yang benar-benar menyukai kita, ada yang sudah jatuh cinta sama kita. Bahkan nih ini bisa jadi dia sudah sampai kepada tahap dia menyimpan foto kita. Kenapa? Nah, di sini itu bisa masuk juga nih apa ya, dari faktor makhluk goib juga gitu kan. Jin gitu, mungkin dia bisa terhubung sama jin gitu kan. Jadi dia melihat foto kita dan jin menyampaikannya kepada otak kita, itu bisa seperti itu. Ya walau alam ya bisa seperti itu. Jadi intinya ada yang sedang menyukai kita dan kita respect terhadap itu, otak kita ya, maksudnya apa ya istilahnya itu, mungkin ya petunjuk juga sih sebenarnya bahwasanya ada yang menyukai kita gitu kan. Makanya terwujudkanlah dalam hal tersebut, dalam mimpi ini, sehingga kita bermimpi seperti ini. Baik lagi untuk pasangan kita pada saat bermimpi seperti ini, enggak meski harus orang itu, bisa siapa saja, bisa kita nggak kenal, atau juga bisa juga dia sendiri gitu. Walau alam. Jadi intinya adalah tafsir mimpi ini yang ke-8 itu menandakan kita ada yang sedang jatuh cinta sama kita, dan di tahap yang benar-benar sudah cinta sama kita gitu kan. Nah, poin ke-9-nya ini juga berkaitan teman-teman. Poin 9-nya itu tafsir ini berkaitan bahwa ini bertanda bahwasanya kita kena pelet. Jadi mungkin ini bisa dibilang sangat berkaitan lah ya, poin 8 sama poin 9. Jadi karena memang si A ini gitu kan benar-benar menyukai kita, jatuh cinta sama kita, dia sampai simpan foto kita dan sebagainya, bahkan juga sampai melakukan tindakan-tindakan yang memang dilarang oleh agama gitu kan, mungkin lelakon-lelakon seperti itu ya, atau pelet lah gitu. Tapi mudah-mudahan kalian dengan ini juga tidak berburuk sangka teman-teman, tetap berpositif thinking gitu ya, karena di sini kami juga tidak ingin terjadi fitnah, atau kami tidak ingin menjadikan membuat kalian berburuk sangka kepada orang gitu kan, jangan sampai ya. Hanya di sini hanya kami ingin terindikasi saja gitu, bahwasanya bisa saja ini karena kamu terkena pelet, terindikasi. Tapi kan balik lagi, kalau kamu memang berserah diri kepada Tuhan kamu ya nggak bakal kena juga gitu. Tetap kamu berlindung aja gitu kan. Istilahnya kalau belum jodoh mah tetap aja gitu, nggak bakal gitu kan. Nah, tapi di sini kami menyampaikan bahwa terindikasi seperti itu ya. Intinya adalah kalian harus bijak ya teman-teman ya. Jangan kalian dengan kami sampaikan poin ke-9 ini bahwasanya kalian terindikasi terkena pelet, jadi kalian akan berburuk sangka sama teman kalian gitu kan, sama orang yang memang kalian tahu bahwa dia suka sama kalian gitu, sehingga kalian benci sama dia atau gimana. Jangan sampai seperti itu. Ini indikasi saja. Oke teman-teman ya. Yang itu berarti poin ke-9, bahwasanya pertanda terkena pelet. Balik lagi, hal ini kembali lagi kepada kalian, kepercayaan kalian bagaimana untuk mengkontrol supaya tidak bisa, ini kan masih masuk ranah gaib lah ya gitu ya, bagaimana berlindung dari hal-hal yang gaib seperti ini. Ya itu sih, kalau di ajaran Islam biasanya kita diajarkan untuk ambil wudhu, baca doa dan sebagainya. Ya itu ya 9 ya, sudah 9 dari 10 tafsir mimpi bersetubuh. Yang pertama adalah faktor alamiah, kedua disukai jin, yang ketiga karena melihat sesuatu yang menggoda, yang keempat karena stres, yang kelima gangguan setan, yang keenam kita menyukai seseorang, yang ketujuh hajat terwujud atau keinginannya akan segera tercapai, yang kedelapan ada yang sedang jatuh cinta kepada kita, dan yang kesembilan itu bisa jadi kita terindikasi ya, terindikasi bisa disampaikan seperti itu, terindikasi kita kena pelet. Nah oke, balik lagi sini kami sangat menekankan bahwa jangan sampai berburuk sangka, karena kalau kalian sampai berburuk sangka dan kalian karena mendapatkan informasi dari kami atau mendapatkan ilmu dari kami, ya dosanya juga kami yang mendapatkan gitu. Ya bijak saja ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir ya, kita bahas yang terakhir.
Nah, yang terakhir ini adalah tafsir mimpinya. Yang terakhir yaitu ada yang terzolimi dengan tindakan kita. Ada yang kita zolimi, ada orang yang kita zolimin seperti itu, atau yang zolimi karena kita, tapi kita di sini tidak sadar, tidak menyadarinya. Karena kan ada juga kan yang tindakan-tindakan yang kita sadari gitu, oh kita sudah menzolimin orang nih gitu kan, ada. Tapi ada juga, tapi di sini adalah di porsinya memang kita tidak menyadarinya. Maka mungkin kami sarankan untuk introspeksi diri. Mungkin bisa jadi ada orang yang memang dalam waktu dekat itu, atau yang belum lama ini, yang memang kita sempat berkata kasar, menuduh yang tidak benar, atau berburuk sangka dan sebagainya. Nah, ini mungkin indikasi dari situ. Jadi memang kalau secara logika kok bisa gitu kan, ada orang yang terzalimi tapi kita mimpinya seperti ini. Ya bagaimana lagi ya, ini kalau di secara logika yang terkadang ya nggak bisa gitu juga, karena memang mimpi itu kan memiliki tafsiran-tafsiran yang memang terkadang nggak sesuai dengan logika juga gitu. Tapi ilmu yang kami dapatkan, pengalaman yang kami dapatkan bahwa seperti itu, bahwa tafsir mimpi bersetubuh ini bisa jadi kita pernah menzolimi orang, atau ada orang yang terzolimi oleh tindakan kita, sehingga kita bermimpi seperti ini, seperti itu. Seperti itu ya. Begitu teman-teman. Jadi ayo berintrospeksi diri sehingga kita bisa sadar bahwasanya ini seperti sebuah peringatan mungkin gitu kan, bahwasanya kita sedang menzalimin orang. Mudah-mudahan dengan setelah itu kita, ya walaupun karena gini, mungkin ada beberapa yang senang gitu kan mengalami mimpi seperti ini, tapi kalau ada juga yang risih kan bisa juga seperti itu, atau apalagi memang keseringan gitu kan. Karena jangan sampai juga nanti jadi penyakit juga, kita nggak tahu ya kalau di dunia medis ini bisa jadi penyakit atau enggak kalau keseringan gitu kan. Tapi secara tafsiran kami bahwa yang 10 adalah bertanda bahwa kita pernah menzalimin orang dalam waktu dekat ya, dalam waktu yang beberapa nggak lama ini gitu. Mungkin 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, atau beberapa hari yang lalu gitu. Oke teman-teman, jadi sudah 10 poin tafsirnya yang sudah kami sampaikan. Kembali lagi kepada teman-teman, dicocokkan dengan situasi dan kondisi teman-teman, per poinnya, karena beda orang walaupun mimpinya sama terkadang beda karena tergantung dengan situasi kondisi pada saat bermimpi juga, seperti itu. Jadi ada 10 untuk tafsir mimpi bersetubuh. Yang pertama adalah faktor alamiah. Yang kedua itu tanda kita disukai oleh jin. Yang ketiga karena kita melihat sesuatu yang menggoda gitu kan. Kita melihat sesuatu yang menggoda, jadi kita pendem gitu. Nah pada saat kita tidur itulah proses pengeluarannya gitu. Dan yang keempat karena stres, karena itu upaya dari tubuh kita untuk sedikit merilekskan pikiran kita karena kita sedang stres gitu kan. Karena kan habis kita bermimpi seperti itu, kita kan tenang gitu, atau mau istilahnya itu lega gitu kan. Oke, terus yang kelima itu bertanda bahwa kita sedang diganggu oleh setan. Nah, ini sama seperti poin kedua dan poin nanti ada yang poin ke-9 gitu kan. Kita harus hati-hati, harus menjaga diri. Sebelum tidur kita baca doa, ikuti tuntunan-tuntunan agama atau kepercayaan yang memang kita sudah anut, sehingga kita bisa terbebas dari gangguan setan-setan dan jin, seperti itu. Nah, yang keenam itu bertanda bahwasanya kita sedang menyukai seseorang. Nah, ini juga hampir sama dengan poin ke
8, antara poin ke-6 sama poin ke-8 ini saling berhubungan. Bisa bertanda kita menyukai atau bisa orang yang sedang suka sama kita, seperti itu. Jadi untuk itu poin ke-6 ya. Dan poin ke-7-nya tadi adalah bisa juga bertanda bahwasanya hajat kita akan terwujud, keinginan kita akan segera tercapai. Nah, ini bagi kita yang memang sudah lama memendam sesuatu yang kita inginkan, yang sudah lama kita sabar-sabarkan, yang sudah lama kita usahakan, bisa bertanda bahwasanya kita akan segera mendapatkannya. Keinginan kita akan segera terwujud, seperti itu. Ya, jadi yang ke-7 tadi hajat akan segera terwujud atau keinginan segera tercapai. Oke, yang ke-7 itu ya. Dan yang ke-8 adalah tafsir mimpi bersetubuh ini bisa ditafsirkan sebagai ada yang sedang jatuh cinta, yang saya bilang tadi. Poin ke-6 dan poin ke-8 ini seperti saling berhubungan tapi bertolak gitu, bertolak belakang. Ada yang suka ke kita, kita yang suka ke orang. Kalau yang ke-8 ini orang yang suka ke kita gitu. Dan sampai dia seperti sudah simpan foto kita gitu kan. Jadi bisa jadi nih gitu kan, dia sampai saat tidur dia lihat foto kita dan sebagainya, itu sampai ke kita, rasa itu sampai ke kita, sehingga kita pada saat tidur juga kita masuklah ke alam mimpi gitu. Ini juga sepertinya berkaitan dengan goib juga ya, walau alam sih, tapi menurut kami tafsiran seperti itu. Nah, dan poin ke-8 ini berkaitan juga dengan poin ke-9. Di mana poin ke-9-nya adalah itu bisa bertanda bahwasanya kita sedang kena pelet. Kenapa? Karena ya tadi ya, orang kalau sudah suka sangat suka sama kita dan dia memang tidak terlalu imannya tidak terlalu kuat gitu kan, bisa rela melakukan apa saja termasuk jaran goyang gitu. Tapi ya perlu kami tekankan lagi, jangan berburuk sangka ya teman-teman. Ini hanya sekedar informasi dari kami. Jangan juga berburuk sangka dengan teman dekat kita, dengan teman kantor, dengan teman sekolah gitu. Jangan sampai berburuk sangka, oh kayaknya dia nih yang melet gue. Enggak kayak gitu juga. Jadi setidaknya kalian sudah tahu gitu kan. Jadi antisipasi saja, karena kan kalau kalian bisa mengantisipasi ya itu lebih baik gitu kan, daripada kalian berburuk sangka belum tentu juga benar gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi kami sarankan untuk jangan berburuk sangka ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya yang ke-9 ya, terkena pelet. Yang ke-10-nya ini adalah tafsir mimpi bersetubuh adalah kita tidak sadar telah menzalimi orang. Jadi balik lagi teman-teman, mari mengintrospeksi diri. Mudah-mudahan kita tidak melakukan tindak ini. Kalaupun sudah mengalami mimpi ini dan kita ada kemungkinan di posisi ini, oh iya mungkin gitu kan, kayaknya kemarin saya buat ini nih gitu, buat orang itu tersinggung ya gitu. Nah mungkin segera minta maaf dan sebagainya ya, sedangkan melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik gitu ya. Oke teman-teman sekalian, itulah tafsiran mimpi berkaitan dengan mimpi bersetubuh menurut atau versinya dari Raja Dunia Mimpi. Kembali lagi semuanya kami kembalikan kepada teman-teman untuk bijak. Semakin banyak referensi kalian semakin bagus. Dan juga jika kalau memang berbeda, kalian bijak saja. Balik lagi, kami penafsir ini berbeda pengalaman, beda ilmu, tentu akan berbeda juga tafsiran. Kalaupun sama, yaitu sungguh benar-benar sudah ya memang lebih baik seperti itu gitu kan, kalaupun sama. Tapi kalaupun berbeda ya kembali lagi kepada teman-teman. Ya tadi, semakin banyak referensi, kalian semakin akan lebih bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang konten ini kurang jelas speakingnya, kami mohon maaf karena kami sampai sekarang juga masih belajar untuk berspeaking yang baik, untuk berbicara dan menjelaskan secara baik. Dan jika kontennya juga mungkin kurang menarik secara gambar dan sebagainya dan kualitasnya, kami mohon maaf karena kami memang seadanya. Tapi niat kami real untuk memberikan informasi, mengedukasi, membantu juga, sharing-sharing juga, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun memang banyak kekurangan, kami mohon maaf. Ya seperti itu ya teman-teman. Semoga kita ditemukan dengan tafsiran yang lain. Tunggu tafsiran kami yang lain. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Satu klik kalian sangat berharga bagi kami. Itu penghargaan bagi kami. Kami akan semakin semangat dan akan semakin berusaha untuk memberikan yang terbaik kontennya.
isinya juga semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.